kekuatanku yang penuhi hatiku dengan rasa kasih-Nya ya Tuhan Allah kebanggaanku. He's so good to you, He's so good to me, Jesus. He's so good to you and me. He's so good to you, He's so good to me, Jesus. He's so good to you and me. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. He's so good, He's so good to you, He's so good to me, Jesus. He's so good to you and me. He's so good to you, He's so good to me, Jesus. He's so good to you and me, Jesus. He's so good to you and me, Jesus. He's so good to you and me. Shalom teman-teman, dimanapun kita berada, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya percaya kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada saat ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, dan kita dari firman ini saya membawa judul atau topik kebaikan dan kasih Yesus yang mendatangkan berkat dalam hidup kita. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita telah diberkati dalam Kristus? Kita bisa bertanya pada diri kita sendiri, bagaimana kita bisa dapat diberkati? Sebab kita bisa mengetahui dalam firman Tuhan mengatakan bahwa Dia yang datang untuk mati di kayu salib, Ia memberikan kasih-Nya, berkat itu dengan cuma-cuma, dan itu 100% di dalam hidup teman-teman dan hidup saya dan kita semuanya. Ya, sekarang kita akan belajar bahwa kita telah diberkati dalam Kristus, dan berkat Tuhan yang mengalir dari Abraham sampai kepada bangsa Israel. Dan saat ini pun juga teman-teman dan saya, kita memiliki berkat tersebut dan kita dilimpahkan oleh berkat itu. Jadi dari sini saya membawa satu ayat firman Tuhan di dalam Galatia pasal 3 ayat 13 dan 14. Boleh kita buka bersama dan saya akan bacakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima yang telah dijanjikannya itu. Jadi dari ayat ini mengajarkan kita berkat yang Tuhan berikan sama kita, Yesus memberikan itu semuanya dengan cuma-cuma. Jadi dari ayat ini saya membawa ada beberapa poin. Dan poin yang pertama adalah Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Jadi kita mengetahui saat kita berada di bawah hukum Taurat, kita susah untuk mau
berbuat baik, kita mau menyelamatkan diri sendiri dengan cara kita datang ke gereja, kita mau beribadah, kita mau berbuat baik kepada siapa saja, tetapi susah. Sebab kita sebagai manusia tidak bisa luput dari dosa. Pasti saja kita bisa jatuh. Tetapi kita tahu satu kebenaran, yaitu Yesus mau datang untuk memberikan cinta, kasih karunia buat saudara dan saya, buat teman-teman dan saya, dan kita memiliki posisi yang benar di hadapan Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Kita lihat bahwa Yesus datang ke dunia, dia menjadi kutuk di kayu salib. Di mana kita lihat pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka memberikan segala kekuasaan itu pada iblis. Dan manusia sudah tidak memiliki kekuasaan itu. Pada awalnya Allah memberikan segala kekuasaan itu kepada manusia. Tetapi pada saat manusia memberikan kekuasaan itu kepada iblis, manusia tidak lagi berkuasa. Dan kita melihat bahwa Yesus datang ke dunia untuk mau mengembalikan kekuasaan, untuk mau mengembalikan berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Dia datang ke dunia mau menjalani proses seperti manusia, harus jadi bayi dan harus dia besar untuk belajar seperti anak-anak yang belajar. Mungkin kita bisa lihat seperti A, B, C dan menghitung 1, 2 dan 3 begitu. Ia harus jadi dari bayi, anak-anakan sampai dewasa. Dia mengikuti proses yang sangat lama. Dan tujuannya hanya satu saja, mau mengembalikan posisi yang benar buat saudara dan saya. Itu adalah pemberian yang cuma-cuma, yang kita terima dengan gratis. Yang sekarang saudara dan saya kita menerima itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu. Saat kita percaya dan kita mengaku dengan bibir mulut, kita menerima keselamatan. Di dalam roh kita menerima itu. Saat kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, datang ke dunia, mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Saat itu kita menerima segala sesuatu berkat rohani di dalam roh dan kebenaran. Sebab kita telah diberkati dari dulu. Pada saat Adam dan Hawa dijadikan, kita telah diberkati. Tetapi Adam dan Hawa memberikan kekuasaan itu tadi ke iblis. Dan pada saat itu manusia sudah tidak memiliki kekuasaan. Tetapi Yesus datang dengan kasih. Kita lihat di dalam ayat yang kita mungkin sudah tahu semuanya. Yohanes 3 ayat 16. Kasih Allah yang mengasihi kita, kasih Bapa yang mengasihi kita, kasih agape. Dia mau memberikan itu dengan cuma-cuma karena kasihnya kepada kita, kepada teman-teman dan kepada kita semuanya. Jadi dari beberapa poin yang saya bawakan di sini, saya mau memberikan kesimpulannya bahwa saat kita mempelajari dasar, sebab Yesus telah menjadi dasar dalam hidup kita, kita dapat menikmati berkat rohani, dapat memiliki segala yang kita miliki, yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Yang penting dan yang terutama adalah firman yang menjadi dasar dalam hidup kita. Saat firman yang menjadi dasar dalam hidup kita dapat diberkati dengan segala cara apapun. Dan kita tahu bahwa firman itu hidup. Saat kita mempelajari tentang firman itu, saat kita mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kita, di mana kita tahu bahwa di Gunung Transfigurasi ada suara mengatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dengan cara apa kita mendengarkan dia? Firman Tuhan. Sebab firman itu hidup. Saat kita mau membaca firman itu hidup dan akan memberikan pertumbuhan dalam hidup kita. Kita bisa lihat di dalam Yesus saat berpuasa di padang gurun. Iblis mencoba Yesus dengan mengatakan bahwa jadikanlah batu itu menjadi roti. Tapi Yesus mengatakan manusia bukan hidup dari roti saya, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita mengetahui bahwa firman itu hidup dalam hidup kita. Maka kita bisa diberkati. Kita dapat diberkati melalui segala berkat-berkat rohani dari Kristus. Jadi teman-teman, kita percaya kita sebagai anak Allah, kita telah memiliki posisi yang benar
dan kita telah menerima segala kelimpahan berkat dalam hidup kita, teman-teman bisa memperkatakan hal-hal berkat, hal-hal terbaik dalam hidup teman-teman. Jadi saat ini sampai selama-lamanya kita semuanya di dalam lindungan Tuhan dan kita telah diberkati di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.